Saya baru saja mendapatkan laporan bahwa rumah Datuk Maringgi bersih. Tidak ada tanda-tanda bahwa Baginda Sulaiman di sana. Mungkin mereka udah tahu, Pak, kalau mereka bakal digerebek. Saya tidak suka berandai-andai. Apakah betul tape recorder ini yang Sultan maksud? Iya. Kalau memang betul apa yang Anda katakan, ini semua bisa menyeret Datuk Maringgi masuk ke penjara. Di mana letak rasa aman saya? Kalau kaset itu masih ada di tangan polisi. Karena kaset itu sudah saya hapus, Datuk. Kamu yakin semua sudah terhapus? Datuk, pokoknya sekarang tenang aja. Sebelum saya kasihin ke polisi, udah saya cek dulu. Dan isinya tuh udah nggak ada. Yang ada cuma suara mendesis. Saya bisa membayangkan bagaimana tampang Sultan Mahmud begitu dia mendengar suara mendesis di kaset itu. Kita kenal sudah cukup lama. Saya berani kasih jaminan kalau anak saya ini tidak berbohong. Maaf, Sultan. Perkawanan kita tidak bisa mempengaruhi proses hukum yang akan dijalani Saudara Samsul. Saudara Samsul, silahkan saudara kembali ke ruang tahanan. Samsul, kamu harus tabah. Papa akan usahakan bantuan hukum untuk Pak! Papa! Papa!
Papa! Pak! Pak! Samsul, kamu harus tabah, nak. Papa sudah tidak kuat lagi. Maafin Papa, nak. Allah. Kamu memang luar biasa ya. Kalau saya tidak keburu jatuh cinta sama Siti Nurbaya, pasti saya akan memilih kamu. Terima kasih, Datuk. Akal kamu panjang. Begitu sekolah kamu selesai, lowongan pekerjaan di perusahaan saya terbuka lebar. Terima kasih banyak, Datuk. Dari mana kamu bisa mendapat ide untuk melaksanakan sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan? Ide saya tuh datang begitu aja, Datuk. Kaset itu harus saya serahkan ke polisi. Kalau enggak, Samsul kan bakal curiga. Ya satu-satunya cara terpaksa saya hapus. Tanpa bukti itu, Asi Samsul akan tetap mendekam di dalam tahanan. Ria, kamu cantik, Ria. Bagaikan bulan purnama. Apa kabar Nyonya Datuk? Lo itu mau ngomong apa sih? Mau bilang kangen sama gue? Atau mau bilang kangen sama Datuk Maringgi? Kasian. Jangan takut, bentar lagi suami lo datang ke sini. Barusan dia nelpon, katanya dia lagi on the way. Saya nggak pernah nyangka, ternyata kamu lebih buruk daripada Germo. Germo cuma menjual orang, tapi kamu melakukan perbuatan yang lebih rendah daripada binatang. Kamu menjual saya kepada Datuk Maringgi. Setelah itu, kamu merampas semua harta papa saya dan menyiksa papa saya yang selama ini baik sama kamu. Yang selama ini mau menampung kamu dan anak kamu tinggal di rumah supaya kalian gak jadi gelandangan. Pidato kamu itu nggak akan merubah nasib kamu. Yang penting, sekarang saya dan anak saya hidup senang. Sementara hidup kamu dan hidup bapak kamu lebih menyedihkan daripada anjing geladang. Silakan ngomong, selagi kamu bisa. Sekarang kamu boleh tertawa, Fatimah. Kejayaan yang kamu dapat dengan cara yang kotor tidak akan bertahan lama. Situasi akan berbalik. Nanti saya dan Siti akan mentertawakan kalian. Lambungkan saja mimpi kamu itu setinggi langit. Mimpi kamu itu akan jatuh, terbanting dan hancur bersamaan dengan hancurnya kehidupan kamu. Datu yang akan menentukan apa jadinya kamu nanti. Lihat aja, dia sedang dalam perjalanan ke sini. Mobil brengsek. Jangan ganggu papa saya. Jangan coba-coba ngelawan saya ya. Selama kamu belum tunduk sama Datuk Maringgi, saya masih berkuasa penuh atas diri kamu. Jangan sentuh anak saya! Kalau saya mau menghancurkan dia, kamu bisa apa? Apa kamu nggak sadar? Kamu itu cacat. Gara-gara si Samsul pahlawan kesiangan kalian itu, saya dan anak saya terpaksa harus bersembunyi di sini.
Karena anak gak tahu diri itu pasti bawa nama saya. Makan. Tolong! Tolong! Udah diam lo, diam. Cabut aja, cabut. Dasar preman kampung brengsek! Datuk! Dari mana saja kamu? Maaf Datuk, saya baru tahu kalau Datuk di sini. Kamu tahu dari mana saya ada di sini? Saya memang cari-cari Datuk karena nggak ada kabar. Dan waktu saya telepon, Datuk juga nggak angkat. Mana si Toha? Kenapa, Datuk? Kecelakaan. Tolong panggilkan dokter cepat. Jangan. Kalau kalian bawa dokter kemari, kabarnya akan sampai ke kantor polisi. Jangan cari masalah. Cari saja tukang urut kampung. Saya cuma keseleo. Ya, Datuk. Sam. You must be patient, Sam. You harus sabar ya. Saya udah kelamaan bersabar, Tante. What do you mean, Sam? Maksud you apa? Sekarang, saatnya saya mengatur sendiri permainan ini. Saya capek, Tante. Saya capek jadi bagian, jadi korban permainan orang lain. Sorry, Sam. I'm confused. Mila bingung arah omongan kamu tuh kemana. Sekarang saya akan mengerahkan semua kekuatan saya. Karena hanya dengan kekuatan, kebenaran akan berpihak kepada kita. Datuk Maringgi mengajarkan ini kepada saya. Dan saya akan buktikan kalau dia itu bukan dewa. Bukan dewa yang nggak bisa hancur. Hati-hati, Maaf Juragan, kalau nggak dibeginikan, saya nggak tahu sakitnya di mana Juragan. Tahan ya Juragan, ini memang sakit sekali, lukanya terlalu parah. Oke, sehat men. Sehat-sehat. Nih, kita bawain masakan Padang kesukaan lo. Makasih, men. Gue harus kabur dari sini. Hah? Yang bener aja. Dut! Diam! Gue nggak bisa terus-terusan disekap di sini. Gue harus nyelamatin Siti. Kalau berani kabur, itu bakal nyelakain diri lu sendiri. Lu bakal bisa ditembak sama bapak polisi. Gue udah gak peduli sama keselamatan gue. Datuk Maringgi itu bisa muter balikin fakta. Dan hukum udah jauhin gue. Hukum juga gak mihak sama Siti. Maaf, waktu kalian udah habis. Pengacara ini mau bicara sama Samsul. Cuman, betul. Ben gue. Sampai kok.
Anda dibayar siapa? Tante kamu, Mila. Saya sudah membaca tuduhan yang ditimpakan ke kamu. Saya nggak salah, Pak. Jangan emosi, Sam. Saya kesini untuk membantu kamu. Kalau Anda mau bantu saya, yang harus dihukum tuh Datuk Maringgi. Dia tuh udah ngancurin bisnisnya Baginda Sulaiman. Kita tidak bisa begitu saja. Harus ada prosedurnya. Karena kamu masih remaja, mulai hari ini, kamu dititipkan ke lembaga permasyarakatan khusus. Perseta dengan prosedur. Saya nggak di penjara. Mau ngapain kamu? Saya mau sholat lohor. Tunda dulu sholatnya. Cuci piring sana. Iya, ntar habis sholat saya cuci. Sekarang waktu lohornya udah hampir habis, sebentar lagi asar. Pokoknya lo harus cuci piring sekarang. Siapa suruh sholatnya telat? Irma, kamu pikir kamu siapa berani kurang ajar begitu sama Siti? Kamu yang harus nanya diri kamu. Siapa kamu sekarang? Mana beraninya marah-marah sama saya? Kurang ajar kamu ya. Sini. Gue jadi ngeri. Ingat omongan Samsul tadi. Gue ngeliat dia udah bukan kayak Samsul yang dulu. Kita sih nggak bisa nyalain dia. Lu bayangin aja, dalam waktu sebulan, bokap nyokap dia itu meninggal, tinggalin dia sendiri. Lu tahu semua itu karena siapa? Maringgi. Udah yuk cabut. Ya Allah. Bebaskan Samsul dari tahanan, ya Allah. Karena selain Engkau, hanya Dia yang bisa mengharapkan untuk membebaskan kami, ya Allah. Berikanlah keajaiban untuk kesembuhan Papa, ya Allah. Amin, ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ayo, kita pinggirkan dulu. Ayo. Hei, kemana kamu? Tarik kabur! Hei! Gue masih kepikiran sama rencana Samsul mau ngabur. Samsul! Sorry, kalau gue bikin kaget. Tabah sedikit lagi ya, nak. Kaki papa sudah mulai bisa digerakkan. Dan si Maringgi sedang terkapar saat ini. Sebentar lagi papa bisa keluar dari sini, nak. Gila. Kalau gue pakai topi nih, gue angkat tinggi banget buat lo, tau nggak? Lo tuh udah nyebur kali. Udah bisa ngeyakinin tukang ojek untuk nyelamatin lo. Dan lo tuh bisa masuk ke kamar gue. Man, kalau lo dalam posisi gue juga yakin lo pasti akan lakuin hal yang sama. Gak mungkin lah. Nyali gue tuh nggak kayak nyali lo. Ini gua. Rumah Maringgi kosong. Rumah Siti juga kosong. Kayaknya mereka ngabur keluar kota.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terus, apa rencana lo sekarang? Gue belum tahu rencana gue. Sementara mikirin rencana, gue buatin sarapan dulu ya. Kamu pikir kamu ini nyonya besar? Jam segini belum bangun? Saya masih capek sekali, Tante. Selama kamu belum tunduk sama Datu Maringgi, kamu tidak punya hak untuk menyanggah perintah saya. Fatimah, Siti dari kemarin tidak berhenti bekerja. Sudah sepantasnya dia istirahat. Tutup mulut kamu ya. Di sini cuma saya yang berhak untuk memberikan perintah. Ayo, kerja sana. Fatimah! Apa? Apa, ha? Tanamkan di benak kamu itu ya. Kalau kamu masih membangkang juga, saya akan suruh Toha dan Duloh untuk mematahkan kaki kamu yang sudah tidak bisa digunakan itu. Mah, Samsul kabur dari tahanan, Mah. Brengsek. Toha! Kenapa, Datuk? Mana si Toha? Toha sedang cari makan keluar, Datuk. Cepat ambilkan tongkat saya. Bukankah kaki Datuk masih sakit, Datuk? Kaki ini harus selalu dilatih supaya dia cepat pulih. Ambilkan cepat tongkat saya ke bau. Baik, Datuk. Oh, mereka bandir. Mau kemana, Datuk? Saya perlu udara segar. Lama-lama bisa stres saya kalau berkurung kamar seperti ini. Rasain lo. Siti! Lo udah nyuci baju gue apa belum sih? Udah. Ini apa, hah? Ini apa? Lo sengaja ngotorin baju gue ya? Sengaja ngerusak baju gue? Iya? Enggak, saya nggak ngotorin baju kamu, sumpah. Bohong! Pokoknya gue nggak mau tahu. Sekarang lo cuci ulang semua baju gue. Kamu sentuh anak saya patahkan tangan kamu. Ayo. Pegang tangannya Siti. Siti, cepat cari tali. Cepat, Siti. Ini, Mah.
Tolong! Astaga, Irma! Mama, Siti sama Baginda lari, Ma. Ya, Mama udah tahu. Pelan-pelan, Datuk. Dulu! Pak! Siti kabur! Dulu! Tok! Mama! Tok! Dulu! Dulu! Pak! Siti kabur! Jangan biarkan Siti lari. Dulu. Siti, cepat kamu ke mobil. Pegang, cepat. Tapi, Pak, Udah cepat. Hei. Aduh, lo. Kemana kamu? Dulu. Cepat. Kabau, kejar itu si Siti, kejar, kabau. Pelan-pelan, Datuk. Apaan, Dul? Baginda sama Siti kabur, pakai mobil gua. Ah, yang bener lo. Denger ya, gua lagi nggak suka bercanda nih. Awasin terus jalan itu. Sebentar lagi pasti dia lewat situ. Mengerti? Oke, makasih. Ada yang ngejar kita? Nggak ada apa. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa lolos juga dari Simaringgi. Itu Toha. Cepat untuk Siti.
brengsek! Kita harus terbang keluar Jakarta City. Nggak mungkin, Pak. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya uang sama sekali. Tadi kamu dengar nggak? Mereka bilang Samsul berhasil lolos dari tahanan polisi. Kita harus cari dia. Pasti dia bisa bantu kita. Tapi kita harus cari kemana? Dia nggak mungkin ada di rumah. Dia pasti ngumpet di suatu tempat. Pak, mungkin Arifin sama Batiar tahu. Samsul pasti hubungin mereka. Kamu ke rumah mereka? Kenapa kita nggak lapor aja sama polisi? Tadinya rencana Bapak memang begitu. Tapi si Maringgi itu pintar. Dia pasti bisa memutarbalikkan fakta. Kita selamatkan diri kita dulu. Baru kita memikirkan langkah selanjutnya ya. Ke depan dulu yuk. Mendadak mau lapar. Lo tuh kapan sih ya? Nggak laparnya, ha? Nah, kayak baru kenal gua aja loh. Iya, Datuk. Ada apa? Ini sangat penting dan darurat. Baginda dan Siti kabur. Kok bisa? Bukannya kaki Baginda itu lumpuh? Kaki si Baginda tiba-tiba mendadak sembuh. Saya tidak tahu kenapa sebabnya. Situasi semakin ruwet. Saya dikasih tahu Fatimah, si Samsul sudah kabur dari tahanan polisi. Iya. Saya juga udah baca berita tadi pagi di koran, Datuk. Cepat kamu cari tahu di mana dia sembunyi. Cepat kabari saya. Gue baru dengar Samsul kabur dari tahanan ya. Kasian banget ya Samsul jadi buronan gara-gara Datuk Maringgi. Padahal tadinya waktu gue ke kantor polisi untuk ngasih kaset itu, gue tuh udah seneng banget kalau Datuk Maringgi bakal ditangkap sama polisi. Tapi akhirnya kenapa Samsul yang ditangkap? Kasetnya kehapus. Kok bisa? Polisi bilang kemungkinan kasetnya terhapus itu karena ketindihan bantalnya almarhum Om Sultan. Lo berdua tahu nggak sih sekarang tuh Samsul ada di mana? Dia belum menghubungin gua sama Arifin. Lo tahu di mana dia? Emang lo mau ngapain? Gue tuh ngerasa bersalah banget sama Samsul. Gara-gara gue tuh nggak bisa nolongin Samsul semaksimal mungkin. Andai aja waktu itu sebelum dikasihin ke polisi gue cek dulu kaset itu ada isinya apa enggak. Pasti kan semua ini nggak akan kejadian sama Samsul. Apa hubungannya kaset sama Samsul ditangkap? Samsul tuh yakin banget kalau kaset itu tuh ada isinya. Dan Datuk Maringgi juga bakal ditangkap sama polisi. Makanya Samsul tuh buru-buru datang ke rumah Datuk Maringgi untuk ngebebasin si Siti. Kalau seandainya Samsul ngontak lo berdua, bilangin ya salam dari gue. Dan bilangin gue minta maaf. Makasih ya. Kayaknya kita jahat banget sama Ria. Ria!
Jangan bilang siapa-siapa. Samsul aman. Dia ada di rumah Arifin. Udah, lu gak usah sedih. Ntar salam lu gue sampein deh. Bahtiar, tolong bilangin ke Samsul ya. Kalau emang dia perlu apa-apa, hubungin gue. Gue pasti siap untuk ngebantu dia apapun. Makasih ya.